dan kita sama-sama merenungkan apakah iman yang kita dapat selama ini yang kita merasa beriman, apakah kita datangnya dari hal-hal yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Kita tahu juga bahwa anak Yesus berbagai mereka yang tidak melihat percaya. Nah, kita juga bisa dikatakan berbagai mereka yang tidak dikabulkan doanya namun percaya. Itu juga bisa bisa juga seperti itu. Ya. Jadi perlu kita juga bahwa bila dalam diri kita merasa benar-benar sudah beriman kepada Kristus, tidaklah jangan tertanam di dalam pikiran ataupun di hati kita bahwa jika kita sudah beriman kepada Kristus, lalu berpikir bahwa apa yang kita minta dalam doa dan kita mohonkan kepada Tuhan itu akan selalu terjadi dan berlaku sesuai dengan kehendak atau keinginan kita. Ya. Jadi jangan seperti itu cara berpikirnya. Kalau kita berpikir seperti itu bahwa dengan kita beriman kepada Kristus, lalu setiap apa yang kita minta dan mohonkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan kabulkan. Ya. Jika seperti itu pemikiran kita, maka secara tidak kita sadari bahwa kita sudah menjadikan Tuhan itu menjadi tidak Tuhan. Ya, seperti menjadi satu kewajiban bagi Tuhan dan satu keharusan Tuhan itu melakukan di dalam setiap permohonan orang beriman. Tidak seperti itu, jangan berpikir walaupun di dalam Tuhan ada dikatakan bahwa kita akan diberikan kepadamu kemampuan. Jadi jangan katakan seperti itu. Biasanya dianggap promo semua kemampuan itu. Nah, tapi selalu berpikir bahwa kehendaknya lah yang bukan oleh kehendak atau oleh keinginan kita, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita doa kita memohon kepada Tuhan, jika kita tidak tahu akan kerjaan Tuhan atas diri kita, dan sebab rencana Tuhan itu yang terjadi pada kita yang kedua, pada yang kedua sebuah rancangan keselamatan dan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Jadi dalam bersandar pada pemikiran kita sendiri. Ketika di dalam Amsal ayat 3, ayat Amsal 5, ayat Amsal 3 ayat 5, itu juga dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertian sendiri. Jika rencana Tuhan itu supaya di luar pemikiran manusia. Jadi saya bahwa kita beriman selalu berdoa pasti Tuhan kabulkan juga kita sudah seperti itu. Ya. Nah, jadi saya akan mulai mengulang bagaimana saya menemukan gereja Kristus. Ya. Saya menceritakan saya. Setelah sekian lama saya amati dan menemukan ya, banyak gereja-gereja dengan ajaran dari kepala-kepalanya ya. Walaupun ada kesamaan di dalam ajaran. Jadi mereka percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Itu kesamaannya dari gereja A, dari setiap gereja. Itu kesamaannya sama. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka percaya di tunggal Maha Kudus. Mereka percaya Roh Kudus, ya. Lalu juga di dalam ajarannya juga ada yang sama, yaitu mengajukan perbuatan baik, perbuatan kasih, yang mengampuni dan sebagainya. Tapi
gereja itu yang lainnya juga ada. Jadi ada yang berbeda dan bahkan banyak juga yang bertentangan. Misalnya soal akses suara, gitu. Ada yang mengatakan bahwa akses itu harus suara, asal kalau cuma dikujuri. Jadi bedanya itu ada akses suara, terus ada yang akses suara, terus ada juga soal makhluk, terus pengajarannya tentang Bunda Maria, pengajaran juga Kristus, terus juga ada yang kontra, gitu. Nah, dan sebagainya masih pengajaran. Lalu dari semua itu saya juga kembali kepada Alkitab. Ya. Saya juga merenungkan kembali dalam perenungan Alkitab. Saya mendapat sebuah renungan dalam Alkitab bahwa sebuah pengajaran yang berasal dari Roh Kudus itu tidaklah mungkin bertentangan satu sama lain. Jadi satu pengajaran gereja A dengan gereja B dengan gereja C, mereka kadang-kadang ngomong bahwa apa yang kita tahu dari Roh Kudus, jika dari Roh Kudus. Tapi kalau dari Roh Kudus kok pengajarannya pada bertentangan, ini kan merupakan satu tanda tanya bagi saya. Ini aneh ini, di sini ngomong Roh Kudus, di sini ngomong dari Roh Kudus, tapi ada kenyataannya pada bertentangan. Jadi saya bersikap bahwa sekecil apapun pengajaran dari sebuah gereja, itu pasti seluruh pengajarannya akan selaras. Nggak mungkin akan jeblok. Jadi istilahnya kalau istilah sekarang orang ngomong itu biasanya jeruk kok makan jeruk. Itu nggak cocok gitu. Kalau sama-sama Roh Kudus kok jelas. Roh Kudus itu kan Roh Allah. Jadi mana mungkin orang sendiri saling bertentangan. Jadi tidak mungkin. Saya udah berpikiran seperti itu. Tidak mungkin. Ya. Jadi tidak mungkin jeruk makan jeruk. Nah, lalu apa yang menjadi pengajaran-pengajaran tiap-tiap gereja itu menjadi ada yang bertentangan? Terus saya berpikir, kok bisa bertentangan gitu gimana itu ya? Nah, lalu dari situ saya terus berkumpul dalam setiap harinya, berkumpul terus, ini pun tidak lama, saya berkumpul tidak sempat itu, gitu ya. Dan dari dulu hingga semasa sekarang ini, saya tuh pertentangan itu selalu ada. Dan pertentangan itu bisa dapatkan dari Alkitab juga. Saya dapatkan dari Alkitab dan di dalam sejarah menurut Alkitab. Di dalam sejarah Alkitab dan di dalam sejarah gereja itu. Jadi dari Alkitab sejarahnya Alkitab dan sejarahnya gereja ini. Saya kalau menemukan di situ yang tidak lain seperti itu adalah apa? Oleh karena pertentangan. Sumbernya tidak lain adalah ketidaktaatan. Ternyata, ketidaktaatan adalah sumber pertentangan, sumber kehancuran. Coba kita bandingkan di dalam perjanjian apa dalam kisah kejadian. Itu tetapi ada dalam saya. Itu pun juga datangnya dari ketidaktaatan. Walaupun itu dipuji-puji sama Tuhan, tapi datangnya itu juga oleh karena ketidaktaatan dari suara pertamanya. Kemudian ada anak. Jadi sumbernya ternyata dari ketidaktaatan. Dan bahkan kita juga bisa kita juga itu ada kisahnya jatuhnya malaikat Tuhan yang dibuang dari surga itu malaikat Lucifer atau iblis yang disebut iblis itu juga sumbernya itu juga dari ketidaktaatan gitu. Makanya saya menemukan di situ, ternyata sumbernya itu dari ketidaktaatan gitu.
mewakili angkat, ya, dan sejarahnya akurat, sejarahnya kerja, ya. Dimana banyak kerja di zaman sekarang ini, ya, jenis pengajaran yang bertangan, ya. Banyak, dan ternyata juga disebabkan oleh kejahatannya seseorang yang bernama Martin Luther. Itu oleh-oleh pemberontakan ketidaktaatan dari seorang yang bernama Martin Luther. Nah, untuk mengetahui sejarah itu, kita bisa baca dulu sejarahnya Alkitab atau gereja atau tentang sejarahnya Martin Luther sendiri. Nah, kalau bicara Luther, kalau bisa sampai dari sejarah bisa Martin Luther yang pada bapak-bapak gereja. Dan silakan kalau boleh sendiri bisa Martin Luther itu ya menemukan coba kalau saya jelaskan di sini terlalu panjang. Kalau bisa dapatkan di toko-toko buku hanya bisa tentang Martin Luther ya dengan 95 dalilnya, alasannya itu ya. Atau cari di internet juga bisa. Itu manfaatnya kalau cari sendiri di internet ya. Nah, kalau posisi yang kamu lebih mantap dalam menelusuri ini jelas secara. Jadi sedikit saya mau bercerita tentang Martin Luther itu. Jadi Martin Luther berontak. Dan ada satu pokok yang itu tentang surat New Jersey. Nah, tapi sebetulnya di situ Martin Luther itu selain itu yang sebagai alasannya sebetulnya saya bisa mengetahui bahwa ada hal lainnya. Jadi itu dasarnya berontak. Jadi memang dari dasarnya orang itu bisa. Jadi apapun itu bisa aja dipakai sebagai alasan. Padahal kalau kita baca sesungguhnya sejarahnya pemberontakan Martin Luther itu, ya, itu tidak seperti apa yang dibicarakan orang-orang tidak pernah membaca sejarah Martin Luther yang dikatakan bapak-bapak gereja yang dulunya adalah yang di zaman Martin Luther itu adalah Paulus gitu ya. Itu sebetulnya tidak seperti apa yang dibayangkan orang-orang akan dibuat seperti Indonesia gitu. Itu salah. Saya juga tidak suka membaca sejarahnya Martin Luther itu. Saya juga mempunyai sifat berpikir gitu. Saya suka itu sejarahnya gitu. Nah, akhirnya saya perlu sendiri sejarah bagaimana saya belajar sejarahnya. Nah, akhirnya keluar kisahnya yang sebenarnya. Jadi, kamu jangan cepat selalu terlalu berprasangka dengan cerita-cerita orang atau gembala-gembala dari gereja-gereja yang lain-lain itu. Gitu. Kemudian, nah akhirnya Martin Luther memberontak. Sebetulnya kalau ini yang saya rasakan ya bisa Martin Luther, sebetulnya kalau ada yang nggak setuju ya sudah biarin aja, itu keputusannya bos gitu, keputusannya pimpinan. Ya kalau pimpinannya salah ya biarin aja, itu urusannya pimpinan Tuhan. Kalau saya jadi Martin Luther, misalnya saya jadi Martin Luther itu, saya tidak akan berubah, terus saya keluar dari gereja itu, saya mendirikan gereja sendiri dengan pengajaran-pengajaran saya sendiri. Kalau saya jadi Martin Luther, saya tidak akan itu. Kalau ada yang jalan hati saya kurang setuju, ya sudah, ya saja. Saya ini cuma kawan yang tinggal melaksanakan tugas. Dengan di masalah perkara itu saya itu urusannya yang mereka saya, kalau saya sih, kalau saya misalnya saya di Martin Luther kayak gitu, bapak ibu saya itu berubah, terus mengucap pimpinan Paulus dalam sendiri gitu. Jadi tidak perlu juga terus ajak orang-orang lain keluar dari umat
kerja di situ, memberikan punya sendiri, acaranya itu menyimpan dan bahkan materi hujan itu membuat 7 juta. Coba boleh. Jadi kita suci itu yang sudah dirumuskan, yang sudah ditafsirkan oleh bapak-bapak gereja, yang seluruh hidupnya, seluruh pikirannya, seluruh hatinya itu dicurahkan untuk menafsirkan apa yang tersirat dan termakan di dalam kitab suci. Itu bukan suatu proses yang mudah. Itu harus satu pertemuan dan perbuatan yang luar biasa. Kalau kamu mau tahu itu kalau belajar, harus tahu belajar sejarahnya. Itu maksudnya bisa berpuluh tahun dan bisa dibilang itu ratusan tahun berumur di situ untuk mengartikan dan memaknai arti di dalam Alkitab. Jadi itu nggak waktu sebentar dan nggak cepat. Itu lama. Di situ ada ya sejarah terbentukan Alkitab itu. Lalu dengan misalnya waktu makin politik Indonesia bekas seorang pastor, nah itu artinya dia berontak gitu. 95 jalurnya terus keluar dari gereja bapak-bapak gereja itu mendirikan gereja sendiri, lalu dengan acara-acara sendiri. Alkitab yang dulunya jumlahnya 73 kitab, jadi Alkitab itu di dalamnya itu jumlahnya itu yang asli itu 73, tapi oleh Martin Luther itu pada saat dia keluar dari gereja itu 7 kitab di dalamnya masih dibuat dari paku. Nah, jadi jumlahnya kitabnya itu menjadi 66 kitab. Coba balik, angka 66 itu apa? Angka 66 itu kalau kamu ingat di dalam kitab wajib, Antikristus itu 666. Nah kalau sekarang kita itu 666 dan itu angkanya adalah 6, cuma terpaut 1 aja. Ya itu berarti menandakan apa? Angka 6 itu menandakan ketidaksempurnaan. Nah jadi bersatu Alkitab